Shalom Bapak Ibu Saudara, bersuka cita pagi hari ini. Kalau kita memperhatikan sebidang tanah begitu yang ada di halaman rumah kita atau di tanah lapang. Ketika musim kemarau maka tanah itu kelihatan kering dan gersang. Tetapi ketika musim penghujan, tanah kelihatan basah dan lembab. Berarti kondisi tanah itu bergantung cuaca, bergantung musim. Tapi kehidupan kita orang percaya bergantung kepada siapa, dengan siapa kita berjalan, siapa yang menyertai kita, itu yang menentukan, bukan musimnya yang menentukan. Sekalipun musim dalam hidup kita silih berganti, tetapi kasihnya tetap kekal, penyertaannya sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya sekalipun musim dalam hidup kita silih berganti, situasi berubah, kita tetap percaya penyertaannya sempurna, kasihnya tetap kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan yang menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sebab Tuhan yang menolong kita setia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan Selalu berganti, kasihnya Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah sampai selamanya. ku tetap percaya, Yakinlah, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan yang menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia yang sanggup menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Bapak Ibu naikkan pujian ini dengan segenap hati. Sebab musim silih berganti yang kita hadapi, Tuhan tetap menolong. Katakan bersama. Tetap yakin Tuhan memberkati. Benar Tuhan yang selalu menolong. Bersama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai diramuku tak akan terjatuh tanpa seizin Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai diramuku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan yang peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pertolongannya pasti terjadi. Yakin dan percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga kita, kasih-Nya kekal selamanya. Sekalipun musim silih berganti, setiap kami percaya
Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang setia. Di dalam-Mu Tuhan ada pertolongan, ada kekuatan, ada mujizat ajaib. Kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Sungguh kami rindu lebih dalam berjalan bersama-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipelihara, kami dipuaskan, kami dikenyangkan. Hanya Kau Yesus, Engkau yang selalu kami andalkan. Kami menantikan-Mu selama hidup kami dengan hati yang rindu, dengan hati yang rindukan-Mu kami menyembah, kami memuji meninggikan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan hadirat-Mu lebih dalam. Rindu selalu bersekutu dengan-Mu, meninggikan Engkau selamanya. Kau hadir di sini hadirat-Mu, hadirat-Mu ku nikmati. Ora malama sikini arana lama rana lama ora malama sikini arana lama. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami ada karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu nyata bagi kami. Sukacita, damai, sejahtera mengalir. Inamarana lama-lama sikiniamu. Kami bersama hari ini, pagi ini menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja, Tuhan atas segalanya. Yesus Kristus, Engkau disanjung. Mulia nama-Mu, nyata hadirat-Mu. Henamarana lama sikini arana lama rana lama rama lama rana lama lama sekarana lama 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 lama. Hadirat-Mu sungguh indah. Samarana lama rama lama 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 rana lama rama lama lama rana lama lama rana lama sekene arana lama. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami menyembah Tuhan yang hidup, tak terbatas kuasa-Mu memenuhi hidup kami, indah bersama-Mu, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu penuhi tempat ini. Ora malama sikara. Bagimu tiada yang mustahil, bagimu tak ada yang tak mungkin. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, nyata di sini kehadiran, berkuasa melakukan segala perkara. Kami dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi kesanggupan. Pertolongan-Mu ajaib, kemenangan pasti terjadi saat kami mengalami hadirat-Mu, saat kami hidup di dalam hadirat-Mu yang kami rindu. Ya hadirat-Mu yang kami nantikan, nyatakanlah di sini Tuhan. Oh rama-lama sikini rama-lama. Sungguh kami menantikan-Mu ya Yesus, berharap sepenuhnya memandang-Mu.
Sungguh indah bersamamu. Ya la bala 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 bala. Daradala bara bala bara dala burena lama sikini naradala bara. Mari jamah setiap hati kami supaya kami mengalami hadirat-Mu sepenuhnya. Kuasa-Mu tak terbatas bekerja di dalam. Syarana lamunena lama 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 hadir di tengah kami pagi ini. Kami bersuka cita karena-Mu. Syarana lamunena lama 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 lama. Terima kasih. Selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Yesus yang sanggup menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Dia yang sanggup, Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan kami, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup kami, seumur hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang memberkati kami, menolong kami. Kuasa Tuhan tidak terbatas, hadirat-Mu nyata di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau ajaib hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami tetap percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, berkat-Mu. Sebab kerinduan kami terus berada di dalam Engkau, menikmati, mengalami hadirat-Mu setiap waktu. Supaya hidup kami terus berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Sebab kami percaya dan kami tahu bahwa jalan-jalannya Tuhan itu adalah jalan kemenangan. Sebab kemenangan kami di dalam Engkau, karena Engkau, bersama dengan Engkau, kami boleh melakukan, mengerjakan perkara-perkara yang besar. Kami siap memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Kiranya Tuhan dimuliakan sekarang dan sampai selamanya. Engkaulah Raja Tuhan kami yang hidup, yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong. Ya. Sambil beri salam kiri kanan kita dengan senyuman yang manis karena sekarang banyak yang nggak pakai masker jadi kelihatan ada berapa giginya. Ya. Sebab itu kita percaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Karena apa? Kita tetap mengandalkan Tuhan sebab Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Sebab Allah kita sumber kekuatan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Tak pernah kami mengandalkan kekuatan kami. Sumber kekuatan kami hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dialah sumber kekuatan kita. Kita takkan goyah. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dia sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah kita terus mengandalkan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selama. Bersama katakan Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tepuk tangan lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Bersama dengan Dia kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Sebab dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang dahsyat. Bersama Tuhan kita pasti bisa melewati setiap musim. Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia Raja. Tak pernah ku ragu akan
kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dialah Raja kita, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Dengan Tuhan kita tidak pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menuntun kami dari kemuliaan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sekali lagi serukan selamanya. Haleluya. 1, 2. Selamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih meriah. Yesus, Yesus. Haleluya, silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan maju. Sebab anak-anak dan kita semuanya adalah anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Ibu Krisma akan berdoa untuk anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, penyertaan, berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini Bapa. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, anak-anak akan menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau urapi Tuhan setiap hati dan pikiran mereka, biarkan mereka tertuju hanya pada-Mu Bapa. Engkau urapi juga Tuhan guru-guru yang akan mengajar, agar apa yang dapat disampaikan dapat tertanam di dalam hati anak-anak untuk dapat menjadi pegangan dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan,
tapi hanya karena kasih karunia. Sebab kita bernilai karena kasih Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami menyadari semua karena anugerah kasih karunia. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila tak Kau berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila
atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu Tuhan, anugerah yang terbesar. Nilai hidup kami di dalam Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Mari bersama kita bangkit berdiri. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Arti hidup terima kasih Yesus yang terbaik Kau sediakan bagi kami. Sedia bagiku. Bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik ya Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Hari ini, pagi ini Tuhan, sekali lagi kami boleh terus mengingat akan korban-Mu di kayu salib. Karena begitu besar kasih-Mu Bapa bagi setiap kami, sehingga Engkau mengorbankan putra-Mu yang tunggal. Yesus berkorban mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Sehingga hari ini kami ada Tuhan. Kami boleh bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Biarlah kami terus boleh mengingat, mengenang, menaikkan syukur, boleh hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih. Hari ini kami ada, kami boleh terus bersyukur akan kebaikan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah hati kami boleh terus limpah dengan ucapan syukur. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama akan setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah perkataan firman, segala firman Tuhan yang berkuasa itu boleh Kau nyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan-perkataan firman, kebenaran-kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dengan syukur, percaya,
bahwa firman Tuhan yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar, mendidik, menuntun, mengarahkan setiap kami. Kami boleh tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, bukan dengan kemampuan daripada kekuatan manusia, tapi biarlah hikmat Tuhan, kasih Allah, otoritas ilahi yang boleh turun Tuhan, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih suasana surgawi, pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan terus dinyatakan, bahwa kami untuk tetap fokus akan hadirat Tuhan, tetap fokus untuk mendengarkan, merenungkan, dan kami tahu kami boleh diberikan kemampuan daripada Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan syukur dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk di bulan yang baru. Tema bulan ini adalah kemenangan dalam Kristus. Bapak Saudara, tadi waktu puji-pujian tentang berjalan bersama Tuhan, ya saya jadi ingat ada firman Tuhan bilang kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Betul nggak? Kalau kita sungguh-sungguh tetap terus berjalan bersama Tuhan, bergantung kepada pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan tuntun. Sekalipun ada banyak rintangan, ya, ada segala macam hal yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan akan menuntun kita pada kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, saya ingat beberapa waktu yang lalu Dewasa Muda kan healing, ya jalan-jalan refreshing gitu ya. Bersyukur atas kemurahan Tuhan setelah sekian lama tidak fellowship jalan-jalan bersama, oleh kemurahan Tuhan bisa jalan-jalan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Saudara, mari kita menabung, nanti kita akan pergi bareng-bareng seluruh jemaat Tuhan. Amin. Nah, saya ingat tuh, wah banyak, cuma 3 tempat kalau nggak salah ya gitu ya. Tapi perjalanannya lumayan luar biasa. Naik, turun, belok, kiri, kanan gitu. Yang paling banyak yang terjadi adalah sesi sesi foto-foto, mumpung gitu kan. Nggak setahun sekali gitu ya, rame-rame gitu. Nah, saya lihat ternyata ada efeknya gitu. Karena perjalanan yang begitu cukup banyak gitu ya. Beberapa itu kecapean, lelah ya. Bahkan waktu pulang ada yang muntah juga gitu ya. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita. Amin. Saya lihat ada yang kaki saya kayak mau copot katanya gitu jalan gitu. Nah, saya merasa gini, kok saya nggak ya capeknya nggak terlalu begitu ya gitu. Paling agak sepet-sepet ngantuk dikit gitu. Tapi kaki gitu nggak terlalu lah walaupun banyak keliling-keliling. Saya mulai mikir-mikir, saya tahu sebabnya Bapak Saudara. Karena saya telah latihan banyak berdiri. Amin. Hampir tiap minggu saya berdiri sini. Jadi saya kuat. Loh, waktu pujian penyembahan semua pada berdiri kan? Tapi begitu sesi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara berdiri, Bapak Ibu Saudara duduk, saya tetap berdiri ya. Jadi saya sudah latihan. Nah, makanya nanti Bapak Saudara menjelang kita bersama-sama nanti jalan-jalan, latihan jalan-jalan dulu biar kuat, sukacitanya tetap tidak mengurangi sukacita gitu ya. Tetap bersyukur. Amin. Nah, hari ini karena dalam minggu ini nanti di Jumat kita akan mengenang ya kematian pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kita tahu pada hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan ya. Dia mati tapi tidak mati sebagaimana manusia pada umumnya. Hari ketiga dibangkitkan, dia bangkit mengalahkan maut. Karena itu kita ada di sini, kita bangkit bersama Yesus juga. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, tapi hari ini saya akan sharing bukan soal, maksudnya bersehubungan dengan tema ya nanti akan diangkat di dalam Jumat Agung, ya berhubungan dengan hal itu. Nah, saya pernah menyampaikan pesan firman Tuhan ini, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat ya, pada waktu pertama kali saya, ya pertama kali ya, dan tidak ada yang kedua kali, saya yakin percaya, waktu pertama saya ditabiskan menjadi gembala di tempat ini, tahun 2018. Nah, jadi 2016 ya, 2018 itu jadi gini, sudah sekian lama saya rasa ini satu pesan yang penting dan perlu
karena ini menyangkut salah satu pengakuan iman orang percaya, ya, yaitu tentang apa? Boleh coba dibuka. Nah, hari ini kita semua akan belajar tentang apa sih makna daripada perjamuan kudus, ya. Makna daripada perjamuan kudus. Jadi kehidupan kekristenan, ibadah-ibadah orang Kristen ya khususnya itu tidak terlepas gitu loh daripada ini, ya, yang kita lakukan setiap kali, ya. Kalau di dalam gereja-gereja ada yang melakukan setiap minggu, ya, ada yang mungkin setahun sekali gitu. Tapi kita gereja Bethel Indonesia kita mengadakannya setiap bulan sekali. Kenapa ini penting? Karena ini sebetulnya menyangkut dengan pengakuan iman salah satunya. Jadi sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Saya ajak kita lihat langsung saja. Kita akan belajar tentang sejarah ya secara sederhana. Saya catat beberapa bagian beberapa poin sejarah konsep daripada perjamuan kudus, ya. Kemudian kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, ya. Karena GBI saya yakin percaya bahwa semua pengajaran-pengajaran itu diambil dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar konsepnya, kemudian kebenaran firman Tuhan. Terus apa yang dapat kita ambil, kita pelajari, ada makna teologis atau makna rohaninya supaya kita tetap mengerti akan hal ini, ya. Tidak dibingungkan oleh pengajaran-pengajaran yang bukan datangnya daripada firman Tuhan, kebenaran Alkitab. Nah, saya ajak kita lihat yang pertama adalah, nah, dalam pengakuan iman GBI yang nomor 11 ya, ada beberapa gitu ya, dikatakan perjamuan kudus, ini yang kita lakukan nanti saudara, itu dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Nah, jadi GBI punya pengakuan iman. Nah, kita akan mencoba karena ini adalah sebetulnya pengakuan iman. Jadi seperti sebuah dogma ya, pengajaran sesuai Alkitab yang harus kita terus ingat, kita pegang teguh ya. Perjamuan kudus. Nah, sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu tentang apa sih? Tentang Alkitab. Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman Allah, ya, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, ditulis kalau kita belajar sejarah, ditulis oleh kurang lebih 40 penulis, ya, para rasul dengan jarak rentang waktu, orang yang berbeda, karakter yang berbeda, zaman yang berbeda, tetapi pesannya tetap sama. Itu hebatnya. Pesannya tentang apa? Keselamatan, tentang anugerah Tuhan bagi manusia. Mulai sejarahnya semuanya itu luar biasa. Bahkan dikatakan menurut penelitian yang penelitian yang menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu tidak salah ya, tidak pernah salah dalam penulisan aslinya ya, oleh urapan ya, ilham daripada Roh Kudus itu tidak salah. Tapi memang dalam perkembangannya ada beberapa terjemahan ya, terjemahannya kurang begitu pas gitu. Tapi dalam terjemahan tulisan asli tidak salah ya. Itu hebatnya firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus sendiri yang mengilhami para penulis, sehingga Alkitab itu menjadi sebuah kekuatan ya, keselamatan bagi kita. Dan selanjutnya ada beberapa gitu. Ya, setelah Alkitab kemudian tentang Tuhan Allah ya. Alkitab itu mungkin tentang konsep Trinitas atau Tritunggal, Alkitab tidak mencatat, tidak ada kalimat Tritunggal, tapi konsepnya ada. Ya. Allah yang Esa Tritunggal adanya. Maksudnya apa sih? Bukan artinya Allah itu secara bilangan hitungan ada 3, tidak gitu loh. Tidak. Jadi Allah hakikatnya satu, tapi 3 pribadi, Bapak Saudara, ya. Pribadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Memang ini pro kontra, tetapi pengakuan iman kita mempercayai Tuhan Esa, artinya Dia satu, ya, satu, hakikatnya satu karena Dia adalah Roh, nggak bisa dibayangkan dengan pikiran, ya, kelihatan. Dia adalah Roh, 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Dan selanjutnya saya tidak akan bahas ya, beberapa sebetulnya itu urutan ya, dari terus sampai nanti ke datangan Tuhan yang kedua kali. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, saya mulai dari ini ya, tentang konsep sakramen. Apa itu? Nah, dalam bahasa Latinnya sakramentum, dalam Yunaninya misterian. Apa maksudnya?
Nah ini kata ini ya maksudnya mulai dipergunakan atau diambil digunakan di dalam gereja ya. Dipergunakan pertama kali oleh Tertullianus untuk memperkenalkan konsep sakramen dalam gereja. Siapa sih Tertullianus ini? Dia adalah bapak gereja ya. Jadi kalau kita lihat kisah para rasul ya, gereja terus berkembang kan. Terus berkembang. Nah, ini adalah bapak gereja ya yang memang betul-betul diurapi, dituntun oleh Roh Kudus. Terus gereja makin maju. Nah, salah satu ada pengajaran-pengajaran nah tentang hal ini ya. Dipergunakan pertama kali oleh Tertullianus untuk apa sih? Untuk memperkenalkan konsep sakramen di dalam gereja, ya. Artinya misteri atau rahasia dalam catatan saya. Nah, maksudnya apa? Hal yang tersembunyi atau dirahasiakan dan dikuduskan. Jadi sesuatu ya yang dari Tuhan itu sifatnya itu misteri, sesuatu yang kudus, suci gitu loh, diberikan kepada umatnya. Ini ada pesannya gitu ya, Tuhan berikan sesuatu yang tersembunyi, dirahasiakan, tapi menjadi pesan buat umat Tuhan. Lanjut. Nah, kemudian seiring perkembangan gereja ya, gereja itu mengalami ya kalau kita lihat di awal pertama itu kan Katolik Bapak Saudara ya, kemudian setelah Katolik ada apa? Protestan. Ya, mungkin bahasa agak kasarnya gitu ya. Kenapa sih kok Protestan? Karena protes, enggak setuju dengan kebijakan-kebijakan atau ajaran-ajaran daripada Katolik. Ya, salah satu bapak gereja yang terkenal adalah siapa? Martin Luther. Ya, dia tidak setuju dengan banyak beberapa, ya mungkin boleh dikatakan doktrin-doktrin gitu ya, itu ajaran-ajaran yang menurut Luther itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi kemudian protes. Nah, sejak itu lahirlah kegerakan-kegerakan atau ya kalau saya katakan mungkin sinode bisa gitu ya, organisasi gereja jadi banyak kan. Protestan, di bawah Protestan itu ada karismatik, macam-macam gitu. Kalau bicara tentang merek gereja kan ada GBI, apalagi tuh GPD ini semuanya di bawah itu. Nah, gereja-gereja reformasi abad 16 kita termasuk nih di dalamnya ya. Gereja Bethel Indonesia ada gereja termasuk di dalamnya ini. Nah, itu gambar-gambarnya sih, ya kalau lihat model-model mukanya kelihatan kan model zaman dulu ya. Nah, jadi gini, bapak-bapak gereja ini menyimpulkan daripada definisi sakramen itu apa. Jadi apa sih sakramen itu? Tanda dan meterai ya, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan yang saya beri warna kuning. Tanda. Jadi sakramen itu apa sih? Jadi definisinya adalah tanda dan meterai yang kelihatan dan suci atau kudus ya, yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menentukan untuk apa? Menjelaskan segala sesuatu yang dijanjikan. Tuhan memiliki janji ya. Kalau kita lihat Alkitab kan perjanjian lama, perjanjian baru itu isinya janji-janji Tuhan bagi setiap kita gitu loh. Nah, namanya janji artinya belum diberikan, betul nggak? Ya kan? Pasti tapi digenapi. Nah, sebelum Tuhan memberikan itu gitu ya, atau itu menjadi sebuah janji yang memang pasti Tuhan berikan. Tuhan itu jadi ada tandanya ya. Tuhan sendiri yang menentukan akan janjinya gitu. Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, ada seorang profesor ya, teolog dari Belanda, itu namanya Van Niftrik ya. Itu dia lahir yaitu catatan saya 1904 sampai 1972. Nah, ini kalau boleh saya katakan ya bapak gereja modern ya, karena itu tahun dia meninggal itu dia meninggal setahun. Kemudian saya lahir ya. Nah, dia memberikan penegasan gitu soal sakramen ini. Sakramen itu datang dari pihak Allah, bukan dari orang-orang beriman. Karena kan di awal dikatakan ditentukan oleh Tuhan atau dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menentukan, jadi bukan dari orang-orang beriman gitu loh. Jadi datangnya dari pihak Tuhan ya. Tanda dan meterai yang kelihatan suci yang ditentukan datangnya dari Tuhan. Itu sakramen. Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, Gereja Bethel Indonesia, kita terhisap di dalam Gereja Bethel Indonesia. Kita itu mempercayai atau memegang hanya 2 konsep sakramen. Ya, kenapa? Karena ini yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Ya, yang pertama adalah apa? Baptisan air. Ya.
baptisan air. Yang kedua adalah ya ini yang saya akan bahas. Ya, tentang apa? Perjamuan kudus, sakramen baptisan air dan sakramen perjamuan kudus. Nah, kalau Katolik itu ada 7 sakramen, tapi saya tidak akan bahas ini. Ya, ini hanya catatan saja ya. Ada yang pertama itu baptis, ya, ekaristi. Ekaristi itu ya ini perjamuan kudus. Ya, penguatan krisma ketika seorang mulai dewasa, nah ya pastor ya atau imam itu mendoakan, meneguhkan ya untuk dia terus dibimbing ya jadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Terus pengakuan dosa ya, tobat, pengurapan orang sakit melalui minyak suci dioleskan ya. Ada nah pernikahan atau perkawinan, sakramen ya. Dan imamat. Jadi maksudnya ketika seorang mau melayani. Nah, soal perkawinan ada orang yang bilang, "Kok kan itu bukan sakramen?" GBI tidak pegang itu sakramen. Karena gini, itu kan kalau sakramen itu kan tanda dari Tuhan, ya, tanda. Nah, jadi hanya sebagai lambang ya, sederhananya. Lah perkawinan pernikahan bukan tanda, tapi memang benar-benar menikah gitu loh. Nah, itu makanya tidak masuk. Saya lanjut. Selanjutnya, nah dalam perkembangan konsepnya, konsep sakramen perjamuan kudus dalam sejarah dogmatika. Maksudnya apa sih? Dogmatika itu apa sih? Sebetulnya dogmatika itu adalah ajaran, tapi ajaran-ajaran yang memang berhubungan dengan iman orang Kristen. Dalam hal ini kita di Gereja Beta Indonesia itu ada yang tadi saya sampaikan di awal, pengakuan iman gereja kita, pengakuan iman rasuli ya. Ini berhubungan dengan iman orang Kristen. Nah, jadi pengakuan iman gereja lain mungkin gitu ya, itu mungkin sedikit berbeda. Nah, GBI memegang beberapa yang saya katakan di awal itu. Nah, jadi sebenarnya begini, itu hal yang kalau dikatakan bicara tentang dogmatika ya, itu sesuatu yang datangnya betul-betul dari kebenaran firman Tuhan, baik saudara. Jadi para bapak gereja ya, orang-orang kudus Tuhan itu kan menerima ilham daripada Tuhan Yesus, dicatat di Alkitab. Jadi sesuatu yang betul-betul nggak boleh diganggu gugat. Ya mungkin secara sederhana saya katakan gini, kita percaya bahwa tidak ada bicara tentang misalnya dogma ajaran yang memang ini utama gitu loh. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu yang kita pegang teguh. Orang lain boleh punya, silakan gitu ya. Banyak cara jalan menuju Roma. Iya betul, tapi menuju surga, ya keselamatan cuma satu, lewat Tuhan Yesus. Cuma itu, gitu. Nah kadang-kadang orang jadi bertengkar, ya udah biarin, itu ajaran mereka. Gitu. Tapi kita ini nggak boleh digoyahkan. Oh bisa kok, dengan apa? Dengan berbuat baik. No, firman Tuhan bilang, bahkan dikatakan perbuatan baik kita kayak kain kotor. Tidak ada satupun gitu loh. Perbuatan baik, usaha kita yang bisa menyelamatkan kita dari kematian kekal. Caranya cuma satu, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya tentunya diawali dengan apa sih? Pengakuan dosa, sadar diri orang berdosa, ya kan? Kemudian menerima Tuhan dengan iman, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikuduskan, disucikan, ya kan? Dibenarkan. Itu ya lain silakan. Itu salah satunya buat saudara ya. Jadi ajaran-ajaran atau dalil-dalil. Nah ini harus kita pegang teguh. Mungkin sederhananya pengajaran-pengajaran dasar iman kita ini yang nggak boleh goyah gitu loh. Nah kenapa orang? Karena kalau firman Tuhan lihat ada banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Firman Alkitab dengan jelas Paulus katakan ajaran palsu bahkan segala macam. Bahkan kemarin-kemarin juga kita sudah dengar ada Injil palsu. Nah kita sebagai anak Tuhan kita mesti pegang ini, ajaran ini yang nggak boleh digoyahkan ya. Nah saya lanjut ya, pandangan tradisional Katolik ini tentang sakramen perjamuan kudus itu namanya transubstansiasi. Apa maksudnya? Nah mereka memegang ini ya, mereka mempercayai ini, mengimani ini. Substansi, elemen ya apa ya istilahnya mungkin zat atau apa. Roti dan anggur itu secara nyata berubah menjadi tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Kapan itu berubah? Ini dipercaya iman. Nanti Bapak Saudara bisa lihat kalau di internet juga begitu ya, ada. Dengan apa kalimat konsekrasi? Maksudnya apa sih? Jadi sebetulnya ya melalui doa seperti kalau dalam kita ya saya sebagai hamba Tuhan kan mari kita angkat roti tangan kita di belakang. Kemudian saya
berdoa berdasarkan firman Tuhan. Nah, mereka mempercayai bahwa setiap kalimat yang diucapkan oleh pastor itu memiliki khasiat kuasa. Mungkin gini pengertiannya, seperti mantra. Jadi begitu pendetanya berdoa, itu mereka percaya. Seketika itu juga roti dan anggurnya itu berubah. Rotinya jadi daging. Anggur itu jadi darah. Memang dia secara fisik gitu ya. Secara fisik ya enggak berubah. Tapi mereka mempercayai itu ya dengan cara yang menurut mereka misteri gitu ya. Tapi mereka mempercayai itu jadi ya seperti gini, gambarannya itu jadi darah pada waktu Yesus disalib. Daging-daging waktu Yesus disalib. Gitu. Bahkan ada yang ledek sih, wah orang Kristen itu vampire, suka minum darah gitu. Nah ini pandangan daripada tradisional Katolik ya, dengan kalimat konsekrasi pendeta. Jadi ya seperti jadi kayak mantra gitu ya. Jadi mereka mempercayai wah ada kuasa di dalam roti dan anggur itu. Karena itu betul-betul mereka percayai. Waktu didoakan berubah jadi daging darahnya Yesus. Nah, mari kita lanjut. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan Martin Luther ya. Ini salah satu bapak gereja. Konsubstansiasi, ini dia menolak ya pandangan daripada Katolik. Apa sih? Dia bilang begini, tidak ada perubahan molekul menjadi daging dan darah, nggak ada gitu. Mau didoain, mau diapapun, nggak berubah. Tetapi tubuh dan darah Yesus di dalam bersama-sama dan di bawah tanda roti dan anggur. Jadi roti dan anggur itu hanya sebagai tanda. Jadi dia tidak percaya terus dari darah Yesus sungguh-sungguh begitu. Jadi daging walaupun kelihatannya tetap roti gitu. Mereka mengimani seperti itu. Nah, Martin Luther tidak mempercayai itu. Ya menolak ya. Katolik yang seperti itu. Tidak ada perubahan molekul menjadi daging dan darah. Tetapi tubuh dan darah Yesus di dalam bersama-sama di bawah tanda. Lambang itu roti dan anggur. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ada banyak tapi saya cuma catat 4 saja. Ini pandangan besarnya ya. Calvin dan kelompok Reform ya. Ini Pak Calvin, ini juga salah satu bapak gereja dan kemudian ajaran-ajarannya dipegang ya diteruskan oleh kelompok Reform. Salah satu tokoh Reform yang terkenal dan luar biasa adalah Bapak Stephen Tong. Tahu gak Bapak Stephen Tong? Itu yang suka aktif di YouTube. Gitu. Pokoknya kalau ada yang miring-miring menurut dia disikat habis gitu sama dia. Itu Bapak Stephen Tong. Tapi memang pengajarannya luar biasa ya. Nah kita mari jangan melihat yang negatif-negatif ya. Sesuatu yang positif kita ambil. Pandangan Calvin dan kelompok Reform. Apa pandangannya? Pandangannya adalah, nah itu Pak Calvin. Bapak gereja kita. Yesus hadir ya. Waktu perjamuan kudus itu. Dalam sakramen perjamuan kudus. Tetapi tidak secara fisik. Atau secara daging seperti yang dipercaya oleh Katolik berubah gitu. Nah, namun secara rohani dan dinamis. Ya karena Allah kita adalah Allah roh. Artinya roti dan anggur itu ya tetap roti hanya sebagai tanda. Tetapi dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus ya Roh Kudus hadir secara rohani dan dinamis. Dia hadir di tengah-tengah ibadah ketika melakukan perjamuan kudus itu. Nah, yang terakhir pandangan dari ini juga sama bapak gereja yang terkenal Ulrich Zwingli. Nah, dia mencatat begini, dia punya pandangan bahwa perjamuan kudus itu hanya sebagai lambang yang mengingatkan kita akan kematian Kristus, hanya sebagai lambang. Ya dia juga artinya memang menolak tidak seperti yang Katolik percayai gitu loh. Nah, dia hanya sebagai lambang yang mengingatkan. Ya sebenarnya gini, ini nggak salah, tetapi kalau hanya sekedar gitu, sekedar lambang, orang tidak akan sungguh-sungguh menghayati gitu, merenungi ya, bersyukur akan pengorbanan darah Yesus. Karena salah satunya dikatakan gini, perjamuan kudus itu kan adalah menyatukan kita ya dengan Tuhan. Ya, kemudian juga kedua adalah itu menjadi satu persekutuan bersama-sama dengan orang-orang kudus. Kalau cuma sekedar lambang, orang jadi hanya cuma ya numpang lewat. Tidak ada sesuatu biasa saja ya. Tidak sungguh-sungguh betul gitu loh. Memaknai hal ini gitu secara rohani lebih lagi ya. Mari kita lihat
dasar alkitabiahnya, kalau tadi kan tentang sejarahnya dan segala macam. Nah ini dasar alkitabiahnya, sakramen selalu berkaitan dengan apa? Tanda dan meterai, ya. Perjanjian Allah. Dengan mengadakan sebuah tanda, ya, Allah itu beri jaminan tentang rahmatnya. Tanda diberikan untuk meneguhkan janji Tuhan, ya rahmatnya, ya segala janji-janjinya Tuhan. Tuhan kasih tandanya. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, dalam perjanjian lama, yang pertama itu, cepat sekali ya. Nah ini, dalam Kejadian 9 ayat 13, nah ini tanda Tuhan kasih. Kita tahu ya, Tuhan waktu itu di zaman Nuh sudah begitu, memang kalimatnya Allah menyesal ya menciptakan manusia. Tapi menyesalnya dalam artian bukan, wah Allah kok salah ya. Salah rencana gitu kan. Ciptain manusia akhirnya mau dibunuh. Jadi sepertinya gagal. Tidak, maksud menyesal di sini adalah bicara tentang hati yang begitu bersedih gitu, berduka. Kenapa? Karena manusia jadi jahat gitu loh. Itu dia menyesalnya, hatinya jadi bersedih sangat gitu loh. Nah, kemudian kan memang Tuhan hapuskan seluruh yang ada di muka bumi dengan air bah. Tapi setelah itu ya, bukan setelah itu ya, maksudnya saat itu Tuhan melihat ada satu orang, satu keluarga, ya merujuk kepada Nuh dan keluarga. Satu orang yang hidupnya betul-betul takut akan Tuhan. Berbeda daripada kehidupan orang-orang yang ada hidup di zaman itu, begitu dosa, begitu luar biasa. Sampai Tuhan kan memutuskan menghapus, tapi Tuhan lihat Nuh. Nah, sehingga ketika kita lihat kalau firman Tuhan, waktu batu itu terdampar, Nuh kan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur. Nah, firman Tuhan mencatat waktu korban bakaran asapnya naik gitu ya, walaupun itu memang secara secara fisik gitu, Allah roh. Tapi pengertian adalah begitu asap itu naik ke hadapan Tuhan, Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Tuhan janji, waduh, itu karena Nuh ya. Tuhan tuh jadi, aduh, aku tidak akan menghapuskan dunia ini lagi dengan air bah. Mau manusia mau jahat seperti apa, tidak akan. Wow, luar biasa ya. Waktu mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Nah makanya itu saudara, saya mengajak kita semua, naikkan syukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tanda kutip ya, itu bisa mengubah hati Tuhan. Amin. Dinaikkan. Nah terus apa tandanya bahwa Tuhan tidak akan menghapus dunia ini lagi? Ya seluruh isi bumi ini gitu loh yang hidup. Tandanya ini, waktu kita ngelihat ada matahari, nah Tuhan, aku taruh busur di atas awan. Masih sering lihat enggak? Bahaya kan, udah enggak sering lihat ya. Hampir kan setiap hujan atau apa ini musim hujan, pasti selalu ada kita melihat pelangi. Oh, apa itu tandanya? Wah, Tuhan, Dia ingetin kita akan janjinya. Tidak akan menghapus dunia ini dengan air bah. Itu tanda janji Tuhan sama Nuh. Tidak akan manusia dihancurkan walaupun mau jahatnya, dosanya seperti apa. Karena Tuhan adalah sebetulnya intinya adalah kasihnya kepada kita. Ya, sekalipun jahat tidak akan. Waktu lihat itu, itu dia. Itu tanda, menjadi tanda bahwa tanda yang Allah buat dengan Nuh. Tapi itu juga menjadi janji bagi setiap kita. Kalau kita lihat pelangi, wow, membuktikan firman Tuhan itu nyata. Lanjut. Dalam Kejadian 17, 11, ini sunat. Ya kan? Sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Janji Allah kepada Abraham, keturunannya apa sih? Keturunanmu akan menjadi banyak seperti apa? Bintang di langit ya, betul. Pasir di pantai, artinya betul-betul banyak, enggak cuma banyak aja keturunannya, diberkati. Sunat itu jadi tandanya. Yang terakhir, saya catat 3 ini. Nah, dalam Keluaran 12 ayat 13, nah ini darah yang dioleskan di ambang pintu sebagai tanda perlindungan Allah bagi umat Israel sehingga mereka terhindar dari tulah di Mesir. Kita tahu pada tulah yang terakhir gara-gara Raja Mesir Firaun tidak mengizinkan ya orang Israel keluar dari tanah perbudakan lewat Musa, nyampein tuh pesan 1, 2, 3, wah. Betul-betul ngotot ya, nggak boleh keluar. Akhirnya Tuhan kasih tuh yang pamungkas terakhir. Semua anak sulung, bukan hanya manusia, bahkan hewan itu mati tulahnya. Dan betul terjadi, tapi yang luar biasa Tuhan kasih. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan ada satu tempat itu namanya tanah Goshen gitu ya. Kalau kita lihat
sampai 10. Itu telah terjadi di negeri seluruh daerah Mesir. Tapi hanya di satu di mana orang Israel tinggal, tanah Goshen. Tidak ada yang bisa menjamah. Nah, ketika tulah yang terakhir ini, Tuhan perintahkan apa? Oleskan darah anak domba di depan pintu. Jadi ketika malaikat maut itu lewat, ngerjain tugas dari Tuhan, malaikat maut untuk membunuh semua anak sulung termasuk hewan-hewan. Begitu dia lihat gitu ya, wah ada tanda lewat. Dan firman Tuhan, kalau kita lihat filmnya gitu ya, gambarannya. Itu begitu mati, itu terjadi tangisan, wah semuanya ratapan seluruh Mesir. Di Mesir terdengar ratapan karena kematian anak sulung. Tetapi di tanah Goshen umat Israel tidak. Nah, darah itu jadi tanda apa? Tanda perlindungan daripada Tuhan bagi umat Israel. Sampai terus ya mereka terhindar, mereka bisa keluar dari tanah perbudakan. Ya, jadi tanda, Tuhan kasih tanda. Lanjut. Nah, dalam Matius 26, ayat 26 sampai 28, nah kalau lihat gambarnya kita tahu ya, ini waktu di malam Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia bersama-sama dengan muridnya makan Paskah bersama murid-muridnya ya. Karena memang itu sebetulnya Paskah adalah menjadi sebuah kegiatan yang memang dilakukan ya. Nah kita lihat nih, ayat di atas itu, ya saya nggak akan bacakan, tapi kira-kira ayat di atas menceritakan kejadian ini adalah malam Paskah di mana Yesus merayakannya bersama dengan murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Ya, sebelum dia disalibkan. Nah, terus artinya apa sih perjamuan kudus yang Yesus lakukan ini erat hubungannya ya dengan kematian daripada Yesus yang melepaskan kita dari belenggu dosa. Nah, Bapak Saudara mesti perhatikan ada perbedaan antara Paskah orang Israel atau Paskah orang Yahudi dengan Paskah kita orang Kristen. Kalau Paskah orang Yahudi, ya orang Israel, itu mereka merayakannya apa? Karena mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, ya. Itu, yang mereka rayakan itu karena wah saya dibebaskan. Tapi Paskah yang kita lakukan ya, itu bukan pembebasan dari perbudakan itu. Tapi secara rohani kita dibebaskan dari perbudakan dosa karena kematian Yesus. Amin saudara, beda gitu. Nah itu kemarin saya ikut sidang MD ya, ada beberapa, wah ada gereja, ya kalau lihat kasus sekarang ya, maksudnya gini, gereja. Ada gereja yang maksudnya gini, kalau Israel, bicara Israel, ya Israel ada perayaan-perayaan gitu. Ya itu kan untuk mereka, Pondok Daun dan segala macam. Tapi ada gereja yang lebih Israel gitu loh. Jadi semuanya diikutin sama gitu ya. Yang begitu kan. Kasus sekarang ini soal sepak bola itu kan. Wah Indonesia lebih PA daripada, maksudnya kok lebih sampai begitu. Salah konsep, salah pengertian ya. Saya nggak sebut deh soalnya di YouTube. Ya, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, ini dia. Jadi dasar Alkitabnya pengertiannya apa nih? Kesimpulannya, waktu makan dan minum apa? Roti dan anggur, ya. Itu apa? Makanan dan minuman itu menyatu dengan tubuh kita. Artinya apa? Kita menyatu dengan kematian dan karya keselamatan Kristus, Yesus Kristus. Jadi menyatu, bukan konsep seperti yang saudara kita didoakan berubah jadi darah dan daging secara fisik, bukan gitu loh. Tapi ini pengertian kita menyatu, bukan wah jadi kayak mistis gitu ya. Saudara, saya lanjut. Nah, dalam Lukas 22 ayat 19, ini kalau kita baca Injil cuma hanya Lukas ini yang nulis ini. Jadi, do this remember of me, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, jadi ini kembali menegaskan bahwa roti dan anggur yang kita kita lakukan setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, itu menjadi peringat, perbuatlah ini menjadi peringatan. Jadi bukan memagiskan roti dan anggur itu. Salah satunya adalah menjadi peringatan gitu loh. Peringatan ya. Tanda bukan betul-betul jadi darah dan daging secara fisik. Yesus memberikan perintah ini sebagai peringatan pada korban Kristus di kayu salib. Jadi setelah Yesus mati, nah itu. Nah yang tadi saya sudah sampaikan, seperti Paskah bagi bangsa Israel yang memperingati kelepasan dari perbudakan Mesir. Nah, Tuhan Yesus memberi makna baru tentang perjamuan kudus ini, sakramen perjamuan. Makna barunya apa sih? Bahwa perjamuan yang dilakukan gerejanya sebagai peringatan akan karya pembebasan Allah dari dosa, bukan perbudakan di Mesir ya. Kita yang di perjanjian baru ya, orang Kristen ya, itu artinya waktu kita melakukan ini, itu maknanya adalah apa? Perjamuan ini
menjadi sebuah peringatan. Kita mengingat tentang, oh aku dibebaskan. Waktu kita makan dan minum roti dan anggurnya adalah tanda lambang daripada korban Yesus di atas kayu salib. Artinya itu terus mengingatkan kita akan kematian Yesus yang membebaskan kita dari dosa. Sampai sini nangkep Bapak Saudara ya? Kita lanjut. Nah, saya lanjut ya. Nah, makna rohaninya dari perjamuan kudus. Nah, ini yang perlu harus kita ingat ya, kita pegang. Maknanya apa sih? Berdasarkan firman Tuhan, Bapak Saudara ya. Yang pertama artinya apa sih maknanya secara rohani, makna teologisnya? Persekutuan, waktu kita melakukan perjamuan kudusnya artinya apa? Persekutuan dengan Allah dan sesama. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Artinya waktu kita makan ya minum itu, persekutuan dengan darah Kristus. Itu kita menyatu dengan kematian Tuhan Yesus. Mengingatkan kita Yesus sudah mati bagi kita, kita diselamatkan. Persekutuan, dia ada di dalam kita gitu loh. Setiap kali kita lakukan, ya ada yang saya katakan ada tiap minggu, nah, tiap bulan. Itu mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, oh Yesus ada di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Salah satunya yang saya katakan, kadang-kadang di dalam kehidupan kita suka merasa ditinggalkan, sendirian. Tapi ingat, ini mengingat kita, oh Tuhan ada senantiasa berserta dengan saya. Dia ada di dalam saya, dia memberikan kekuatan, dia memberikan pertolongan. Nah, ini menguatkan kita, karena kita menyadari dengan perjamuan ini, Tuhan ada di dalam kita. Amin. Nah kemudian bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Nah gini, jadi waktu kita melakukan perjamuan ini, itu kan bukan salah satu, bukti terbesar Yesus mati bagi kita, itu tanda kasih yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16 kan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Bapa kita itu mengorbankan, mengaruniakan anak yang tunggal. Karena apa? Karena kasih Bapak Saudara. Karena kasih, ya ini tugas kemarin saya ujian gitu. Oh Yohanes 16. Karena apa sih? Karena kasihnya, kasih Bapa, dia korbankan Yesus bagi kita. Nah kita sudah terima kasih dari Tuhan. Nah, layaknya bagaimana sih kalau orang yang sudah dapat terima kasih? Pertama kita bersyukur, betul gak? Sama yang memberi kasih itu Bapa. Tapi yang Tuhan mau tidak hanya sekedar kita terima saja, udah nikmati, tidak. Tuhan mau kasih itu diteruskan kepada orang lain. Makanya dikatakan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan. Kasih yang sudah kita terima dari Allah Bapa, dari Tuhan. Kita nyatakan dalam hubungan kasih sesama saudara kita. Persekutuan tubuh Kristus. Jangan dinikmati sendiri. Ada saudara-saudara yang mungkin kekurangan, butuh pertolongan. Kita salurkan kasih itu. Banyak cara ya Bapak Saudara. Kalau nggak bisa beri uang, ya doa. Ya kan, apa banyak hal lah gitu. Artinya menyatakan kasih Kristus itu yang sudah kita terima, kita salurkan kepada orang lain. Persekutuan dengan Allah dan sesama. Amin. Lanjut yang kedua. Nah makna rohani yang kedua adalah apa sih? Waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan ini, peringatan akan kematian Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayat 24 dicatat buat kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengingat terus bahwa Tuhan sudah mati. Kadang-kadang kan kita memang harus perlu diingatkan, betul nggak? Ada banyak perkara yang suka membuat kita lupa, betul nggak? Kalau lupa akhirnya kita jadi suka salah gitu ya. Tapi kalau terus diingatkan, saya yakin ya, kalau orang gitu ya, lagi nyetir misalnya gitu, diajak ngobrol, diingetin, nanti kira-kira 100 meter ke depan belok kiri. Karena dia diingetin di awal, dia akan aman tuh. Tapi kalau nggak diingetin, bablas, telat. Gitu. Nah ini salah satu, ingetin terus, diingatkan. Waktu kita makan roti dan anggur ini, itu mengingatkan, waduh Tuhan sudah mati buat saya. Tuhan sudah mati buat saya. Terus kita ingat gitu loh, akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi setiap kita. Amin. Nah yang ketiga, waktu kita melakukan ini, dikatakan apa maknanya adalah kita terus memberitakan kematian Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26,
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Memberitakan kematian Tuhan. Terus sampai Tuhan datang. Enggak cuma berhenti, makanya dilakukan. Ya. Lakukan ini terus Tuhan perintahkan. Ya, ada yang saya seminggu, tiap minggu, bahkan ada yang tiap hari tuh, ya kan, tiap bulan. Nah, jadi terus tidak akan lupa terus. Nah, dengan cara itu memberitakan kematian Tuhan dan tidak hanya sekedar memberitakan kematian Tuhan, tapi juga itu berita tentang apa? Kenaikan Tuhan, dimuliakan. Dia Tuhan yang sudah mati, dia bangkit naik ke surga. Itu jadi pemberitaan Injil Bapak Ibu Saudara. Waktu setiap kali kita lakukan ini, itu menguatkan kita semua, membangkitkan iman kita gitu loh. Ketika orang ya, saya katakan juga jadi seperti tanda kutip hafalan gitu ya. Jadi ini terus kebenaran firman Tuhan ditanam dalam hidup kita. Waktu kita dengan orang yang mungkin nanyain soal ini, kita ngerti. Kita mati harusnya kan, tapi karena kasih Tuhan, dia mati bagi saya hidup sekarang. Beritakan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu yang membuat saya bisa tetap hidup. Amin. Anak kecil aja tuh lihat, wah semangat beritakan. Itu betul-betul loh, Bapak Saudara, anak kecil yang sedang berkhotbah memberitakan firman Tuhan gitu. Bukan orang bilang sekarang apa gimmick, enggak, itu betul gitu loh. Luar biasa ya, memberitakan kematian Tuhan sampai terakhir. Nah, makna rohaninya apa? Pengucapan syukur. Sudah pasti Bapak Saudara, sudah sangat selayaknya ketika kita terima kemurahan Tuhan. Ya, kasih Bapak yang begitu besar, sudah selayaknya saya katakan betapa, mungkin bahasa saya kasar ya, kurang ajar sekali gitu loh. Kalau kita tidak mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Sederhananya dalam kehidupan kita. Kalau misalnya Bapak Saudara sudah berlaku baik kepada orang lain ya. Semua ada seseorang berlaku baik, mungkin ditolong dalam bentuk apalah macam-macam ya. Harta, benda, segala macam, support gitu. Kok dia seperti orang yang kurang ajar, lupa gitu. Lupa balas budi lah. Ya terserah dia sih. Tapi rasanya menurut saya kalau kita ya, digambarkan kita yang sudah menerima kebaikan orang. Bahkan sampai kita bilang, aduh saya gak bisa balas apa ya gitu ya. Kita harus selalu gimana caranya, mungkin tidak dengan harta, tapi gimana cara saya supaya saya balas budi. Orang yang normal kan begitu, yang benar kan. Sama saya katakan, karena Tuhan sudah begitu baik ya, korbanin Yesus untuk menebus dosa kita. Sudah selayaknya apa? Kita mengucap syukur sama Tuhan. Ya. Sikap mengucap syukur akan karya Allah itu jadi bagian yang harus kita lakukan. Bukan sekedar ini, nanti habis perjamuan, hari naikkan syukur. Enggak, tapi itu terus tertanam dalam kehidupan kita. Terus kita kenang, kita ingat, ya kita lakukan. Mengucap syukur. Terus terpatri dalam kehidupan kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Kalau enggak karena Tuhan aku enggak ada sekarang. Amin. Saya tutup dengan kesimpulan. Jadi ya dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah perjamuan kudus ini mengandung konsep persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Amin. Jadi dua hal ini ya. Kita sadar Tuhan ada di dalam kita. Waktu kita makan dan minum roti dan anggur ini. Tuhan ada di dalam saya. Dan kemudian itu juga menjadi sebuah langkah untuk kita memberikan, menyalurkan kasih kita kepada sesama kita. Kemudian yang kedua, tolong dibantu klik. Nah, dalam perjamuan kudus kita memperingati karya penebusan Yesus bagi setiap orang percaya, memperingati. Tapi kan ini maksud saya lengkap ya Saudara, tidak hanya sekedar memperingati yang dari disampaikan oleh Zwingli ya, sekedar peringatan saja, tidak gitu. Nah, ini poin-poin ini jadi melengkapi Pak Saudara, karena cuma sekedar memperingati saja. Jadi akan biasa-biasa saja ya. Nah, kemudian yang ketiga, perjamuan kudus merupakan sarana pemberitaan karya Yesus bagi banyak orang. Betul. Ada kalau kita lihat Alkitab, ya orang-orang Yahudi sendiri ya, Pak Alito dan nggak percaya tentang kebangkitan. Nah kalau di firman Tuhan, kalau tidak salah ya, Saudara nanti koreksi saya, orang Saduki itu nggak percaya tuh tentang kebangkitan. Nggak, makanya mereka, ini banget sama rasul-rasul, nggak percaya. Tapi itu iya dan amin, Yesus sudah mati, dia bangkit, mengalahkan maut. Itu menjadi pemberitaan yang luar biasa. Tuhan Yesus lahir bagi kita, dia mati. Tapi kalau dia nggak bangkit, Paulus bilang ya sia-sia kita. Tapi karena dia bangkit, kita juga mengalami kemenangan. Amin. Yang terakhir, perjamuan kudus ini mengajarkan kita ya banyak hal ya
yang mengajarkan kita untuk bersyukur atas kemurahan Tuhan. Tapi perjamuan kudus ini salah satunya adalah juga mengajarkan kita selalu mengucap syukur akan karya keselamatan Tuhan. Karya keselamatan, waduh, Bapak Saudara bisa lihat kalau nonton film The Passion itu, ada orang yang gak tahan tuh melihatnya. Karena itu frontal, sangat betul-betul lihat, waduh betapa, saya gak tahu ya, itu menggambarkan. Mungkin aslinya itu lebih ngeri lagi Bapak Saudara. Orang Alkitab bilang mukanya di Yesaya kalau gak salah. Kalau kita lihat kan mukanya masih kelihatan, gak dikenali gitu loh. Kenapa saking rusak dan hancurnya? Karena siksaan itu. Jadi Yesus rela menanggung itu. Dia disiksa sampai badannya rusak gitu ya. Kalau lihat, saya lihat yang waktu ketika cambuk tuh dilempar, terus ujungnya itu duri nancep, ditarik gas, dagingnya ikut copot, rasanya gimana? Saudara pernah nggak kukunya luka gitu? Sakitnya minta ampun. Apalagi gitu. Nah Tuhan rela dia, nggak bantah, diem, berkorban buat kita. Dia mati supaya kita diselamatkan. Amin. Amin firman Tuhan. Saya ajak imam musik naik ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah mati bagi setiap kami. Mengorbankan hidupmu ya Tuhan. Engkau disiksa bagi kami. Untuk kami boleh memperoleh hidup kekal di dalam Engkau. Biarlah kami boleh terus mengucap syukur, menaikkan syukur, bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Kami orang berdosa ya Tuhan. Disucikan, dikuduskan. Terima hidup kekal. Kami ada sekarang, kami tahu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami kembali boleh mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Lewat roti dan anggur yang adalah lambang daripada korban-Mu, darah-Mu yang dicurahkan di atas kayu salib. Kami boleh mengingat Tuhan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Biarlah ini tidak menjadi peringatan yang biasa Tuhan. Biarlah ini sungguh-sungguh tertanam dalam roh kami, dalam hidup kami. Betapa Engkau begitu mengasihi kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus. Roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus. Biarlah dikuduskan, disucikan. Ini menjadi tanda korban-Mu Tuhan. Yang begitu besar bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kuasa, kemenangan, kesembuhan, pemulihan bukan datang daripada roti dan anggur yang adalah roti dan anggur biasa. Tapi kami mengimani pemulihan, kesehatan, kesembuhan datangnya daripada Engkau sendiri Tuhan Yesus. Roti dan anggur ini hanya menjadi alat bagaimana Engkau bekerja ya Tuhan atas hidup kami. Kami percaya dengan iman ketika kami makan dan minum roti anggur ini Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Setiap kami yang sakit, oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, kami mengimani kami disembuhkan. Setiap kami yang lemah, kami dikuatkan ya Tuhan Yesus. Yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat ya Tuhan, mendapat kelegaan baru. Ada pertolongan ya Tuhan, ada pemulihan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas ekonomi kami Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih. Berkatilah roti dan anggur ini. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan, jika di antara kami Tuhan, Engkau yang mengetahui sampai ke dalaman hati kami, ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Mungkin ada dosa lewat pikiran, perkataan, perbuatan yang sudah kami lakukan. Biarlah kami hari ini boleh ambil bagian dengan cara yang benar. Hamba-Mu berdoa minta ampun, kuduskan, sucikan setiap kami. Sehingga kami boleh layak ya Tuhan ambil bagian dalam perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami ketika kami melakukan perjamuan ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lain Tuhan boleh membagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Sejauh timur
dari bara Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranmu. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanmu. Betapa besar ya Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, bersyukur ya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari naikkan dengan rasa ucapan syukur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanmu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina. Mari sambil bangkit berdiri saudara, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Sekali lagi dengan syukur naikkan pujian kita. Betapa
besar kasih-Mu besar, nyata anugerah-Mu pengampunan. besar, Tuhan Yesus. Salib Terima kasih ya Bapa, bukan karena perbuatan kami, anugerah-Mu limpah, anugerah-Mu yang keselamatan menyelamatkan. yang Kau beri, memulihkan, Kau menebus menyelamatkan, membebaskan, memulihkan hidup kami, ya Yesus. Terima kasih Dan anugerah-Mu besar. Syaralabayaralabayaralabaya kasih setiamu tak Terima pernah habis. kasih Kau nyatakan dalam hidup kami, Terima kasih hati kami melimpah dengan syukur memuji-Mu. Kau yang layak disembah. Terima pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari ambil waktu sejenak merenungkan akan kebaikan Tuhan. Biarlah perjamuan kudus pagi ini tidak menjadi perjamuan kudus yang hanya sekedar menjadi peringatan biasa, tapi menjadi peringatan yang sungguh-sungguh, menjadi tanda yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Yesus sudah mati bagi setiap kita, menebus dosa dan kesalahan kita. Hari ini mari kita melakukan ini dengan kepercayaan sungguh bahwa melalui perjamuan ini kita meyakini, kita mengimani bahwa Dia tinggal bersama-sama dengan setiap kita. Setiap kali kita melakukannya, kita mengingat mengenang akan kebaikan Tuhan, akan kasih-Nya yang begitu luar biasa akan setiap kita. Mari dengan iman dan percaya, dengan ucapan syukur kita angkat roti yang adalah lambang dari pada tubuh Kristus di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Cawan anggur di tangan kita yang adalah lambang daripada darah Kristus yang dicurahkan bagi kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, lama-lama sikini Terima kasih Tuhan. kami bersyukur Buat korban di kayu salib. sucikan kami Yesus. Terima kasih kami naikkan syukur. Terima kasih. Oh, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih pagi ini ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan. Kami memujimu, kami menyembahmu ya Tuhan. Oh Yesus, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Memujimu Tuhan, kami menyembah, Yesus. Ku menyembahmu. Sekali lagi dengan syukur, memuji, kami menyembahmu Yesus. Oh, Yesus, ku menyembahmu. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai, ucapan syukur atas Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lewat korbanmu ya Tuhan di atas kayu salib, Engkau bangkit menyatakan kemenanganmu ya Tuhan atas maut. Demikian juga kami tahu, kami bersama-sama Engkau Tuhan. Kami sudah mati, kami dibangkitkan untuk memperoleh kemenangan. Kami meyakini, kami mengimani bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, ada kelepasan, ada kebebasan, ada sukacita, damai, sejahtera yang melimpah-limpah. Segala berkat rohani sudah kami terima Tuhan saat kami makan dan minum roti dan anggur yang adalah pernyataan korban salib-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Kami terima segala berkat-Mu atas keluarga kami. Kami terima dengan iman segala berkat-Mu atas gereja kami. Kami terima berkat-Mu atas kota kami, atas Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan.
Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus berjalan dalam kemenangan. Bahkan kita pulang dari tempat ini menjadi lebih dari pemenang, karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Selalu menjagaku, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah, kemurahan, dan pemeliharaan-Mu. Dan kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami boleh memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kalau kami ada saat ini itu juga karena anugerah-Mu, karena kami tahu Tuhan, kami sadar kami hanya debu, kami hanya tanah, kami sampah, kami tidak ada artinya, tapi kami bersyukur karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami menjadi berarti, kami menjadi berguna, dan kami ada saat ini karena kemurahan-Mu, karena kematian-Mu, dan kami sungguh bersyukur. Doa dan harapan kami biarlah melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami semakin setia, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin sadar, dan kami boleh menjaga hidup kami lebih baik dari hari-hari yang lalu. Sehingga ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, Engkau tidak mendapati kami dan membuang kami dan mengatakan, "Enyalah dari hadapanku, hai pembuat kejahatan." Tapi kami berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan berkata, "Mari masuk dan menikmati perjamuan bersama-sama karena Engkau berkenan di hadapanku." Ini adalah kerinduan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus menjaga kekudusan, hidup benar di hadapan-Mu, menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan di dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan juga sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah pagi hari ini di dalam pertolongan tangan Tuhan. Dan kami berdoa pada pagi hari ini secara khusus menyerahkan Bapak Ibu Gembala Denny Wijaya, menyerahkan Bapak Ibu Kris, menyerahkan Bapak Ibu Tony, menyerahkan Ibu Lydia Lau, seluruh pengurus gereja, seluruh pelayan-pelayan-Mu dari pemain musik, singer, leader, para penari, bahkan penerima tamu, kolektan, seluruh yang ambil bagian di dalam pelayanan, komisi-komisi kaum pria, kaum wanita, remaja, pemuda, dewasa muda, bahkan multimedia. Kami serahkan semuanya dalam pengaturan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberkati, memakai, melengkapi, sehingga pelayanan mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan disenangkan melalui pelayanan mereka. Kami juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami percayakan semuanya dalam pengaturan tangan Tuhan. Kami percayakan Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami serahkan semuanya dalam hikmat kasih yang dari Tuhan.
Biarlah melalui hikmat yang dari Tuhan, negeri ini bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Boleh terjadi hujan pertobatan, boleh terjadi penuaian di negeri kami. Kami juga menyerahkan seluruh komponen-komponen lembaga-lembaga negara dari TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Densus 88, Badan Intelijen Negara, KPK, seluruh komponen negara kami percayakan semuanya di pengaturan tangan Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon hikmat-Mu, sehingga lembaga-lembaga ini boleh bekerja maksimal untuk mendatangkan kebaikan bagi negeri kami. Kami juga menyerahkan rencana pemilu tahun depan yang tinggal beberapa bulan lagi. Mohon kemurahan-Mu dan mohon campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan terus mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga sejak persiapan saat ini sampai nanti menjelang terlaksananya pemilu boleh berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar, berjalan tanpa intimidasi, tanpa kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, dan segala bentuk roh-roh yang bukan dari Tuhan, roh perpecahan, roh pertikaian, roh adu domba, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya pemilu boleh berjalan dengan damai, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kepada kami seorang pemimpin yang benar-benar datang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan, untuk menjadikan negeri ini semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Salatiga tercinta. Kami menyerahkan Bapak Pejabat Wali Kota yang baru ke dalam tangan-Mu. Kiranya hikmat dari Tuhan juga terus menyertai Bapak Sinung, sehingga boleh memimpin kota Salatiga dengan baik di dalam hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami yang tinggal di kota Salatiga juga boleh menikmati berkat yang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan badan kerjasama gereja-gereja sekota Salatiga yang Tuhan terus berkati. Kiranya Tuhan juga terus memakai, memberkati, sehingga melalui lembaga kecil ini anak-anak Tuhan yang ada di kota Salatiga boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh program BKKS sehingga mendatangkan kebaikan dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati kami terus limpah dengan ucapan syukur Tuhan, buat tersenantiasa kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami yang terus memberkati kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang minggu ini, hari ini bersama-sama dengan keluarga. Kiranya kami boleh pulang undur diri tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan duduk kembali, kita keluar satu persatu. Sebab Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,